Assalamualaikum, hai para penonton setia channel ini. Hari ini saya ingin bercerita tentang drama Malaysia Ash dan Aish episode berikutnya. Jika kalian suka dengan channel ini, seperti biasa kalian subscribe ya guys dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, supaya tidak ketinggalan video lainnya. Dan terima kasih untuk para penonton yang sudah subscribe dan like videonya. Biasakan menonton sampai habis video ini agar kalian mengerti alur ceritanya. Langsung aja ya guys, siapkan posisi yang mantap, lalu kalian miringkan handphone, pasang headsetnya dan ini dia ceritanya. Diketahui pada video sebelumnya Ash pergi bersama dengan adik almarhum ayahnya ke suatu tempat. Namun Ash merasa gelisah ketika sedang di perjalanan, adik almarhum ayahnya menyangka kalau Ash terlalu gelisah terhadap Aish yang berada di rumah. Bagi adik almarhum ayahnya, hal itu wajar karena sebagai pengantin baru pastinya masih sedang hangat-hangatnya dalam pernikahan. Tapi keputusan Ash tetap bulat. Ash merasa ada yang tidak beres ketika di perjalanan, bukan karena soal pengantin baru, namun memang perasaan Ash yang tidak tenang. Ash pun bergegas kembali ke rumah. Benar saja firasat Ash saat itu, ternyata Aish sudah terkapar di tempat tidur dan hampir saja dilecehkan oleh pamannya sendiri. Ash melihat pamannya Aish sedang mendekati Aish di atas ranjang, seketika Ash langsung menghajarnya dan jatuh tersungkur ke bawah tempat tidur. Ash dengan sangat kesal dan marah, menghajar pamannya Aish itu dengan membabi buta. Pamannya Aish itu tersudut tanpa perlawanan sama sekali. Namun Ash segera dilerai oleh adik almarhum yang saat itu kembali bersama Ash ketika dalam perjalanan. Adiknya almarhum mengatakan, "Jangan kau kotori tanganmu hanya untuk memukul orang yang tidak berguna seperti dia, sudah cukup, lebih baik kau jaga Aish, dia lebih membutuhkanmu Ash." Baru sebentar dilerai, pamannya Aish yang saat itu tersungkur, langsung lari terbirit-birit menghindari Ash. Segera Ash mengejarnya namun tidak dapat dan membiarkannya. Di sisi lain, salah satu karyawan kafe sedang bekerja namun didatangi oleh adiknya Ash. Karyawan tersebut seketika langsung terperangah melihat adiknya Ash dan dirinya teringat kalau dia pernah meminta izin kepada Ash untuk berjanji menjaga adiknya. Karena karyawan tersebut sebenarnya menyukai adiknya Ash. Kemudian, pamannya Ash yang sedang melakukan pelarian dan menghindari kejaran Ash, menelpon istrinya dan memberitahukan apa yang sebenarnya terjadi. Pamannya Aish tidak bisa kembali saat ini sampai laporan ke kepolisian itu dicabut oleh Ash. Dirinya meminta tolong kepada istrinya untuk mendatangi Aish dan meminta maaf atas kelakuan suaminya. Dan segera mencabut laporan ke kepolisian agar suaminya bisa kembali dan tidak menjadi buronan polisi. Aish yang masih dalam kondisi lemah akibat perbuatan pamannya itu harus banyak beristirahat. Ash pun menemaninya sampai kondisi tubuhnya kembali pulih. Ash yang tertidur di samping Aish selalu waspada terhadapnya, tanpa disadari Ash kalau Aish sudah siuman dan terbangun. Aish merasa terharu atas semua bantuan Ash selama ini sampai dengan sekarang. Aish bersyukur atas pertolongan yang maha kuasa telah dikirimkan seorang penjaga dirinya yaitu Ash. Keesokan harinya istri pamannya Aish pun bertandang ke rumah. Dari luar terdengar suara wanita mengucapkan salam. Aish pun segera keluar rumah dan terkejut. Ternyata itu adalah istri dari pamannya yang datang. Kak Jihah tanpa basa-basi segera memohon kepada Aish untuk mencabut laporan ke kepolisian itu, sampai-sampai Kak Jihah bersujud di hadapan dirinya dan rela melakukan apapun demi suaminya. Hari berlalu dan malam pun tiba, Ash dan Aish menunaikan ibadah sholat, mereka berbincang-bincang perihal kejadian tadi siang. Sampai akhirnya Aish mengatakan kalau dirinya sudah siap jika ingin meninggalkan kampung halaman ini dan kembali ke Kuala Lumpur untuk hidup bersama Ash di sana. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Ikuti terus channel ini agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.